Halo pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tempat hidup sehat. Pemirsa, kami ini hadir setiap hari ke hadapan Anda dengan narasumber yang baru. Mereka datang ke sini untuk berbagi masalah kesehatannya, sekaligus mencari solusinya. Karenanya nih, jika Anda punya masalah yang sama dengan narasumber kami, Anda harus simak perbincangan dan harus simak juga solusinya seperti apa. Narasumber kami kali ini namanya Pak Chandra. Beliau punya riwayat kesehatan seperti apa? Ini dia. Chandra Komala Wijaya tak pernah terfikirkan olehnya bisa mengalami serangan jantung. Sebelumnya ia selalu merasa tubuhnya sehat-sehat saja. Chandra memang tidak pernah melakukan cek kesehatan, sehingga ia tak mengetahui ternyata tubuhnya memiliki masalah. Sebelum terkena serangan jantung, ia memang kerap mengeluhkan cepat capek. Apalagi jika sedang menaiki tangga di kantornya. Ia tak menyangka jika ternyata itu adalah tanda dari penyakit jantung. Dan ketika dicek oleh dokter, terdapat 5-6 sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Bahkan, salah satu sumbatannya sudah ada yang menyempit sampai 90%. Alhasil, ia harus dipasang 1 ring jantung. Chandra mengaku kapok karena telah abai dengan kesehatan. Ia pun berjanji ingin memperbaiki pola hidup menjadi lebih sehat dan bahagia bersama keluarganya. Pemirsa, bersama saya sudah ada Pak Chandra Wijaya. Pak Chandra, apa kabar? Halo, baik. Bersama saya ada 2 praktisi kesehatan. Yang pertama ada Mas Boy Abidin. Mas Boy Abidin, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Kak Ronald. Baik, dan juga ada sahabat saya Bang Faidun Lubantaruan. Bang Faidun, apa kabar? Sehat, puji Tuhan Maha Kuasa. Bang Ronald sehat-sehat. Saya di sini hari ini bersama Mas Boy, siap membagikan tips cara tepat hidup sehat. Pemirsa, mari sama-sama belajar dari kisahnya Pak Chandra Wijaya ya. Mungkin juga Anda punya masalah yang sama, yaitu tentang trigliserida. Nah, Pak Chandra tadi angkanya tinggi sekali ya Pak ya? 350. Pertanyaannya adalah sebetulnya paling tinggi itu trigliserida itu berapa? Dan sebetulnya trigliserida itu apa? Kenapa bisa menyebabkan masalah di kemudian hari? Trigliserida itu minyak atau lemak. Kalau kolesterol itu kombinasi antara minyak dan protein. Jadi udah barang yang baru. Nah, jadi dua-dua ini adalah bagian dari namanya lemak darah. Lemak darah itu ada namanya trigliserida, ada namanya kolesterol. Nanti kolesterol ada yang HD-nya, HDL dan LDL. ada yang VLDL, ada yang lebih kecil lagi kan gitu ya. Nah, jadi itu strukturnya. Tapi memang yang banyak belum tahu sebetulnya trigliserida itu adalah prediktor yang sama bahkan lebih berbahaya ketimbang kolesterol itu sendiri. Nah, inilah yang Pak Chandra nggak waspada. Nah, pemirsa hari ini belajar nih, mumpung ada Pak Chandra yang rela menceritakan penyakitnya, supaya kita semua sama-sama belajar. Trigliseridanya Pak Chandra ini menurut tadi tayangan adalah 350, sementara paling tinggi harusnya berapa? 150. Pak, udah lewatnya kejauhan nih Pak ya. Sehingga Bapak ini waktu itu terkena serangan jantung tahun? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Rasanya seperti apa Pak pada saat serangan itu terjadi? Ya, kebetulan waktu itu saya lagi berkendara mau ke kantor, tiba-tiba badan saya lemas dan nggak ada tenaga dan juga keluar keringat dingin. Jadi langsung saya buru-buru ke rumah sakit terdekat. Dan memang benar ternyata setelah di-check up di rumah sakit, dokternya bilang, Bapak terkena serangan jantung. Kaget nggak Pak? Wah, pasti kaget sekali karena nggak boleh pulang. Oh, langsung harus dirawat. Dan juga trigliseridnya juga tinggi sekali. Pak, sakitnya seperti apa sih Pak? Dada seperti tertekan gitu. Napas jadi cepat terengah gitu, pendek gitu nafasnya ya. Kayak orang cemas gitu, seluruh badan lemas dan keluar keringat dingin. Itu keringatnya nggak wajar karena saya di dalam mobil sedang menyetir dengan kondisi yang ber-AC. Biasanya katanya kalau serangan jantung sakit itu menusuk sampai ke dalam, sampai ke punggung gitu. Ada juga memang rasa seperti menjalar dari sini ke tangan gitu loh. Dari dada ke tangan itu seperti kayak kesemutan. Kayak kesemutan. Gitu. Penyumbatannya sampai 90% Pak. Ada beberapa sumbatan itu 5-6 sumbatan, tapi yang terparah itu yang udah di atas 90%. Itu kan di kateter, karena saya waktu itu pakai fasilitas BPJS, ya di cover 1 ring. Pak Chandra, kira-kira apa yang membuat Bapak punya trigliserida yang tinggi? Pekerjaan saya kan sebagai orang yang di lapangan ya, makan nggak teratur, sering makanan yang berminyak, kambing, bersantan, nggak ada pantangan, gorengan, apapun yang ketemu. Menurut saya itu waktu itu baik karena asal kenyang gitu. Dari pekerjaan saya juga yang stressful, jadi itu juga mungkin bisa membuat pikiran jadi
lebih. Oke, berarti tingkat stres yang tinggi, mohon maaf, biasanya kalau kerja dengan target yang tinggi gitu kan ya, biasanya atas nama kesibukan tidak ada waktu buat olahraga. Betul. Betul. Saya tidak pernah olahraga karena saya anggap dengan aktivitas yang tinggi kesana kemari, ternyata itu bukan olahraga. Saya sering dulu tidur terlalu larut jam 1, jam 2, tapi ternyata itu nggak baik untuk kesehatan. Mas Boy, Bang Fahidot, ini sudah Oh, ada lagi, masih ada lagi. Merokok nggak? Oh, merokok nggak? Betul, satu lagi lupa. Dulu ya, sebelum saya punya anak yang pertama, tapi saya sekarang sudah berhenti 25 tahun yang lalu ya. Pola hidup sehat ini yang dilakukan pacaran ini sudah semuanya Terlanggar semua ya. terlanggar semuanya. Jadi memang makannya jadi sembarangan. Betul. Faktor stres yang tinggi, waktu olahraga, waktu tidur, ini kurang. semua itu empat-empatnya ini sebenarnya sudah dilanggar, ditambah dengan rokok ya. Akan berdampak pada pembuluh darah kita. Jadi kalau kita lihat pemirsa, ini jantung kita ini kan dia akan bisa bekerja dengan baik kalau dia mendapatkan suplai darah yang cukup. Nah ini kita lihat kan pembuluh darah yang normal, bentuknya bagus, elastis ya. Kemudian ini sudah mulai ada penyumbatan. Ada triglycerida tinggi di Yang kuning itu lemak ya Pak ya? Itu lemak-lemak. itu lemak, betul. Ini juga ada mulai penumpukan sehingga akan terjadi kerusakan jaringan. Ya, kerusakan jaringan ini akan terus berdampak pada tubuh kita. Ini kita lihatkan bagaimana gambaran pembuluh darah ya. Jadi yang ditunjuk pertama ini adalah yang normal. Ya, kemudian kita lihatkan mulai ada penumpukan. Nah, kemudian akhirnya nih kita lihat kalau kemudian penumpukan ini terus berlanjut. Ini akan menyebabkan penyumbatan dan kemudian aliran darahnya tidak lancar ke organ jantung. Sehingga akan terjadi kerusakan pada jantung. Jadi ini proses yang memang terjadi bertahap terus menerus dan ini sekali lagi nggak kelihatan, Iya betul, nggak terasa kadang-kadang. terasa betul. Dan ini makanya kita harus menjaga betul nih kualitas darah, kualitas darah kita supaya ya paling utama bisa terjaga kesehatan kita dengan baik. Nah, pemirsa, itu yang terjadi di pembuluh darah kita kalau misalnya kita tidak menjalankan pola hidup sehat. Kami akan berikan solusinya kepada Anda. Ya, juga kepada Pak Chandra yang mungkin sekarang punya lemak darah yang tinggi, terutama trigliserida. Hati-hati, serangan jantung bisa mengintai Anda. Ya, jadi telah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Masih di Go Healthy, pemirsa, bersama saya Ronald Surapraja dan juga masih belajar dari kisahnya Pak Chandra Wijaya. Nah, pemirsa mungkin Anda baru saja bergabung bersama kami. Jadi Pak Chandra ini punya riwayat dengan beberapa masalah kesehatan seperti apa ini dia. Jadi beliau ini yang tingginya adalah kadar lemak dalam darah yaitu trigliserida 350. Akhirnya beliau terkena serangan jantung karena ada sumbatan di pembuluh darah jantung 90% dan sekarang sudah ada oleh-oleh dari rumah sakit 1 ring di pembuluh darah jantungnya. Nah, ternyata masalahnya bukan hanya soal trigliserida. Karena sebelum syuting, pemirsa, kami mengecek tekanan darah dari Pak Chandra. 153/96. Ini pun berarti bisa menjadi masalah baru nih. Bapak sadar nggak selama ini punya tensi yang tinggi nih, Pak? Tahu. Ada tindakan apa? Minum obat dokter. Oh, udah konsultasi sama dokter. Sudah berapa lama, Pak? Sejak terkena serangan jantung itu. Sejak terkena serangan jantung sudah ada minum obat dari dokter. Perubahan apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencegah si serangan jantung datang lagi? Yang pertama itu tetap rajin minum obat. Yang kedua ya harus jaga makanan. Udah menghindari yang namanya makanan yang berlemak, Oh ya? santan, lalu kambing, gorengan, ataupun yang minuman dingin juga termasuk. Olahraganya ada nggak sekarang? Memaksakan diri untuk bisa setiap hari mungkin paling sedikit jalan pagi bersama istri saya. Terus tidurnya bagaimana sekarang? Nah ini juga mengurangi kebiasaan. Kalau dulu sering tidur malam di atas jam 2, Aduh, jam 3, sekarang diusahakan sebelum jam 12 sudah tidur. Pak Chandra, ketika Bapak terkena serangan jantung, apakah pernah terlintas bahwa, wah, saya kayaknya udah selesai deh? Betul Mas Ona. Waktu kena serangan jantung, ya kayaknya ini udah akhir ya segalanya. Nah, Gitu ya? ya saya juga masih punya tanggung jawab. Anak-anak saya waktu itu kan juga masih kecil dan juga masih belum punya penghasilan sendiri. Jadi saya hanya sebagai kepala rumah tangga ya harus bisa survive. Pemirsa, Pak Chandra belajar dan ini jadikan pembelajaran buat Anda. Anda mau sekaya apapun, sehebat apapun, seedukasi apapun Anda, ketika Anda tidak punya kesehatan, Anda kehilangan segala-galanya. Betul. Ya.
Apa yang terjadi pada Pak Chandra ini, saya mau ngasih lihat gambar anatominya dulu. Jadi ini jantung ya pemirsa, ini namanya aorta. Ini pembuluh yang besar yang keluar dari jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Dari aorta ini nanti keluar arteri koroner yang ini sebelah kanan. Nah kemudian di sini yang kiri, nanti yang kiri bercabang dua. Ini namanya arteri koroner yang utama. Penyumbatannya seperti apa? Lihat grafis di sebelah kanan ini sumbatannya nih. Nah sekarang kalau udah kayak gini, berarti satu area yang diperdarahi oleh jantung ini udah. Karena nggak dapat suntikan, nggak dapat suplai darah dan Oksigen, nutrisi ada dapat ya. Kalau kebiasaan makan Anda sama dengan Pak Chandra, suka yang manis-manis, suka yang goreng tepung, suka makan olahan, ini terjadi pengentalan darah nih pemirsa. Darahnya ini menggumpal-gumpal. Pada pembuluh darah yang kecil dia nggak bisa masuk. Kalau Anda lihat di sini warna kuning penyumbatan, yang menyumbat ini kolesterol. Tapi bukan gara-gara kolesterol tinggi, tapi adalah karena pembuluh darah ini luka nih, dinding ini luka. Dan kolesterol ini nambel. Tapi kolesterol ini jadi jahat, jadi ikutan bikin penyumbatan karena terjadi pengentalan darah. Kalau udah ada penyumbatan di jantung, berarti di mana-mana udah ada. Iya. Bisa di kepala, bisa di ginjal, bisa di paru-paru, bisa di liver, di mana-mana ada. Apa yang sudah dilakukan oleh dokter adalah pembuluh darahnya dipasang ring. Nah ini ringnya seperti ini sebetulnya kayak jaring-jaring kawat. Bentuknya seperti sedotan kecil. Jadi kalau nggak dipasang ini nggak akan buka. Nah ketika sudah dibuka ini yang 90% ini bisa longgar. Tapi tadi kan Pak Chandra cerita masih ada yang 60%, masih ada yang 70%. Kalau nggak mengubah pola makan, nggak mengubah pola hidup, itu yang 60-70% itu bisa lanjut itu. Kalau yang di sebelah kiri itu darah yang normal, di sebelah kanan darah yang tidak normal. Termasuk nanti trigliserida ada di situ, kolesterol ada di situ. Apa yang bisa saya sampaikan adalah obat dari dokter jangan pernah di stop. Kecuali dokter bilang stop, ya. Buah-buahan dimakan 3 kali sehari, hindari makan yang digoreng, kebetulan merokok sudah enggak. Nah, sekarang kita bisa lakukan upaya tambahan dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser adalah teknologi yang didesain sedemikian rupa untuk membantu membuka pembuluh darah dan dia membantu mengurai penggumpalan darah. Sehingga darahnya bisa terurai dan bisa dihantarkan dengan baik ke seluruh tubuh. Jadi di cabang-cabang yang lebih kecil, darahnya bisa masuk mengalir dengan lancar. Jadi, untuk Anda yang udah terlanjur kena serangan jantung atau stroke, saya pikir ini baik Anda pakai. Apakah cuma untuk yang sudah kena serangan jantung atau stroke? Bukan. Yang calon-calon, yang tekanan darahnya tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, saya kira baik untuk dipakai sekarang. Pembuluh darah itu ada di seluruh tubuh kita dan ini juga nanti menentukan pembuluh darah itu tekanan darah kita. Ini kita lihatkan pada pembuluh darah yang normal, yang tidak ada sumbatan, tidak ada penumpukan kolesterol di sana, maka tensinya adalah 120/80. Lihat ini pembuluh darah yang normal. Ya. Kemudian kalau dia terjadi penyempitan, kolesterol menumpuk sana, tekanan darahnya kemudian meningkat. Nah, dengan bantuan teknologi laser, dia akan melebarkan pembuluh darah yang menyempit tadi. Karena teknologi laser ini akan meningkatkan kadar nitric oxide. Itu suatu zat yang membuat pembuluh darah kita menjadi lebih elastis, lebih lentur. Dan harapannya tekanan darahnya akan bisa terkendali dengan baik. Dan tekanan darah yang baik, kemudian kualitas darah yang baik, nah organ-organ di tubuh kita semua akan mendapatkan nutrisi yang baik. Sehingga otak bisa berfungsi baik, jantung berfungsi baik, ginjal berfungsi baik, dan harapannya kita menjadi sehat. Supaya Pak Chandra juga pemirsa lebih yakin lagi bahwa sudah banyak yang terbantu masalah kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser, kami punya kisah dari masyarakat Indonesia dan termasuk nanti silakan Anda simak ada informasi bagaimana cara untuk mendapatkannya. Ini dia. Keluhan saya berobat ke dokter jantung dan ke dokter internis. Jadi banyak obat-obatan saya seperti hipertensi, kolesterol, dan dari dokter jantung juga. Saya pakai laser sejak Agustus tahun 2021. Pemakaian laser itu saya kombinasikan dengan obat-obatan yang dikasih dokter. Jadi sekarang semua penyakit-penyakit saya itu seperti hipertensi, kolesterol, dan semuanya itu normal sekarang semuanya. Terima kasih teknologi laser. Itu tadi cerita dari masyarakat yang sudah merasakan manfaat terbaik dari menggunakan teknologi laser. Tapi belajar dari cerita hari ini, kalau memang Anda sudah merasakan rasa yang tidak menyenangkan di dalam tubuh Anda, misalnya kayak tadi ceritanya kan dadanya sesak, segera diperiksa dan lakukan berbagai upaya untuk menjaga kesehatan jantung. Karena memang kualitas darah yang baik itu yang paling penting. Ayo jaga kesehatan jantung kita. Dan itu dimulai dari memiliki kualitas darah yang baik. Makanya nih, Anda perlu nih menggunakan Aku Laser dari Gogomo. Ini kan
teknologi low level laser dengan 3 warna laser. Betul. Kalau Mas Panji lagi begini yang kelihatan merah, Ya. tapi ada 2 lainnya, biru dan juga kuning. Biru dan juga kuning. Yang masing-masing manfaatnya ini adalah untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Jadi apa? Kesehatan tubuh kita tuh jadi lebih baik lagi. Penggunaannya juga gampang, praktis, portable. Tinggal kita gunakan pada garis pergelangan tangan kiri saja. Dan nanti nih, sinar lasernya itu dia akan menyinari pembuluh darah nadi kita serta titik akupuntur. Nah, titik akupuntur ini fungsinya untuk membantu mengoptimalkan kerja jantung. Dan ketika pembuluh darah kita terkena dengan sinar laser, dia akan menstimulasi tubuh kita untuk memproduksi nitrik oxide yang kemudian akan dibawa oleh aliran darah ke seluruh tubuh dan membuat aliran darah jadi lebih lancar, pembuluh darah lebih lentur, lebih lebar, kesehatan darah kita terjaga, kesehatan jantung menjadi lebih baik. Jadi tunggu apa lagi pemirsa, kalau misalnya Anda juga sudah merasakan mungkin sesak di dada atau punya keluhan-keluhan seperti Pak Chandra hari ini, atau mungkin yang sebelumnya sudah sehat, kenapa tidak menjadi lebih sehat lagi? Betul, karena ini Anda bisa gunakan itu kapan saja loh pemirsa. Mau sambil kerja, meeting, sambil istirahat, sampai mau sambil tidur juga bisa. Jadi siapapun, dimanapun, kapanpun bisa menggunakan Aku Laser dari Gogomall. Dan pemirsa, karena waktu kita ini sangat terbatas, jadi lebih baik Anda ambil handphone Anda sekarang, telepon nomornya, WhatsApp kita sekarang juga, supaya nanti Anda bisa bertanya sebanyak-banyaknya, dan nanti tim kami akan dengan sepenuh hati membantu Anda dan keluarga untuk bisa merasakan manfaat terbaik Aku Laser dari Gogomall. Nah mungkin bagi kalian pemirsa di rumah yang mengalami jantung bengkak atau sudah ada bypass, pasti bingung nih, mau olahraga seperti apa sih? Karena biasanya bergerak sedikit atau aktivitas sedikit saja itu bisa bikin sesak. Berikut tips dari saya agar olahraga kalian tetap bisa dilaksanakan. Yang pertama, pilih olahraga yang ringan seperti jalan pagi kurang lebih 30 menit dan dilakukan setiap hari. Kemudian bisa ditambahkan dengan renang jarak pendek kurang lebih 50 meter. Dan jangan lupa, kalau masih kurang, kalian bisa tambahkan bersepeda santai. Sepeda santai bisa kalian lakukan 1 minggu, 1 kali atau 2 kali. Dan jangan lupa, untuk meningkatkan energi kita dalam berolahraga, bisa gunakan teknologi laser untuk membantu meningkatkan energi tubuh kita. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat, belajar dari kisahnya Pak Chandra Wijaya. Beliau ini adalah seorang agen real estate ya, agen properti, di mana atas nama kesibukan beliau tidak menjalankan pola hidup sehat, akhirnya harus merelakan ada 1 ring di pembuluh darah jantungnya karena beliau mengalami sumbatan. Pak Chandra, coba Bapak nih diingatkan nih Pak ke pemirsa, jangan sampai seperti Bapak gitu, boleh Pak? Mungkin di sini karena saya sudah mengalami peristiwa seperti ini, jadi saya mungkin bisa berbagi kepada pemirsa yang lain juga, keluarga saya juga, untuk mulai pola hidup yang sehat. Dan kalau kayak saya terkena serangan jantung ini, tentu harus rutin minum obat dokter. Dan yang paling utama adalah menjaga pola makan. Kita pengennya hidup lebih lama, lebih sehat gitu Mas Ronald. Ya, anak ada berapa Pak? Anak saya 2, Mas Ronald. 2 ya. Boleh disapa tuh siapa anaknya? Kalau Nathan dan Nanda mulai sekarang harus menjaga pola makan, karena kalian juga sudah dewasa, tahu harus makan yang baik dan benar. Jangan seperti Papa saat ini baru sadar setelah sakit. Ya, jadi Bapak Chandra harus sehat, bukan hanya buat Bapak tapi juga buat istri, buat Nathan dan juga buat Nanda. Kita ingatkan lagi yuk Bang Faidon, Mas Boy, tentang apa yang harus dilakukan oleh Pak Chandra yang punya triglycerida tinggi dan juga mungkin pemirsa yang punya masalah yang sama. Tadi kita menyarankan penggunaan teknologi laser sebagai pelengkap dari pengobatan, makan yang sehat, makan buah-buahan yang rutin, dan aktivitas olahraga. Nah, teknologi ini memang didesain buat membantu kesehatan Anda. Teknologi laser adalah teknologi yang terkini buat membantu kesehatan darah dan pembuluh darah. Didesain sedemikian rupa untuk apa? Untuk membantu supaya pembuluh darah Anda terbuka, dan walaupun dipasang di pergelangan tangan, itu yang dibuka mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ya. Nah, kemudian yang menarik juga adalah bahwa si teknologi ini bisa membantu kita untuk mengurangi nyeri pada persendian. Sehingga apa? Membantu Anda untuk bisa beraktivitas ya, berolahraga. Kalau bisa sih memang harus latihan fitness, latihan otot ringan. Tapi mungkin Pak Chandra masih takut. Jangan khawatir. Temennya teknologi laser itu adalah teknologi NMES. Jadi dia membantu merangsang massa otot sehingga bisa dipasang di betis, di paha, di lengan ya,
untuk merangsang sehingga ototnya tuh berkontraksi seperti bekerja. Sehingga bukan hanya ototnya seperti beraktivitas, tapi dia membakar kalori juga. Kalori dibakar, gulanya dibakar, kolesterolnya dipakai. Jadi peluang untuk hidup sehat itu ada. Artinya apa pemirsa? Jika Anda adalah orang yang berisiko kena serangan jantung atau stroke, atau udah terlanjur kena serangan jantung atau stroke, adalah baik untuk Anda mulai menggunakan teknologi laser yang dilengkapi dengan teknologi NMES dan juga nanti ada laser pad-nya untuk membantu kesehatan Anda. Jadi teknologi laser ini kan tadi selain digunakan di pergelangan tangan, bisa juga di daerah persendian, bisa juga ada teknologi NMES tadi yang digunakan untuk otot-otot ya, pembuluh saraf. Kemudian ada juga satu teknologi yang bisa teknologi laser yang dimasukkan ke rongga hidung. Di kepala kita ini kan banyak juga pembuluh darah yang perlu dijaga kualitasnya ya, perlu dijaga supaya tidak bermasalah, supaya tadi fungsi otak kita berfungsi dengan baik ya, tidak tergantung risiko terjadinya stroke ya, kemudian juga bisa meningkatkan daya ingat ya, kemudian juga membuat wajah menjadi lebih cerah Pak, nah lebih terlihat awet muda ya. Jadi salah satunya dengan penggunaan teknologi laser yang digunakan di area hidung ya. Jadi harapannya ya Bapak bisa terus sehat, bisa terus mendampingi istri, mendampingi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang, dan Bapak bisa menikmati hidup dengan lebih bahagia. Iya, sebetulnya Pak Chandra ini sudah di jalur yang tepat, pola hidup sehat sudah dijalankan ya, tinggal tambah teknologi lasernya ya. Semangat terus Pak. Bapak masih 52 tahun kan ya? 55 tuh, karir masih panjang. Kalau Bapak sehat, klien makin banyak, cuan makin banyak juga Pak. Semangat terus Pak, ingat jaga kesehatan. Terima kasih Pak Chandra telah berbagi bersama kami dan juga para pemirsa. Ya, Mas Boy Abidin terima kasih. Sama-sama Kang Ronald. Bang Faido terima kasih juga. Sama-sama. Oke, pemirsa, lakukan 4 pilar pola hidup sehat tanpa ditawar lagi. Kalau misalnya selama ini Anda sudah rutin konsultasi ke dokter, ingat, ikuti saran dari dokter. Disiplin, jangan sok-sok mengambil keputusan sendiri. Kita bukan ahlinya ya. Yang paling penting adalah lengkapi segala usaha Anda dengan menggunakan teknologi laser. Yuk, atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Karenanya penting untuk Anda menyimak video yang satu ini tentang bagaimana cara mendapatkan teknologi laser. Nah pemirsa, tadi para praktisi kesehatan tuh mengingatkan betul-betul kalau yang namanya serangan jantung ini bisa terjadi berulang. Jadi kita harus mawas diri dalam menjaga kesehatan. Pakai alat kesehatan yang tepat untuk menemani gaya hidup Anda. Yang pastinya Aku Laser dari Gogomall. Karena pemirsa, ketika Anda sudah memiliki Aku Laser, yang Anda dapatkan adalah produk yang berkualitas dan yang pasti bermanfaat. Ada garansinya juga sampai dengan 1 tahun. Bahkan nih, kita juga memiliki layanan konsultasi dokter bagi Anda yang membutuhkan. Dan Aku Laser ini menggunakan 2 teknologi dalam satu alat. Dan kita pelopor loh. Nah, Pertama kali di Indonesia yang mensinergikan teknologi laser dan juga teknologi NMES. Karena teknologi lasernya ini adalah untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. NMES untuk membantu menstimulasi otot kita. Jadi pakai Aku Laser untuk menjaga kesehatan jantung Anda dan juga keluarga. Dan kita semua setuju kan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi lebih baik kita kerja keras untuk menjaga kesehatan. Salah satunya apa? Nih, kita menggunakan Aku Laser secara rutin. Tapi kalau ini pakainya mudah, praktis, portable, kapanpun, dimanapun bisa nih kita gunakan Aku Laser. Dan digunakannya jangan harus menunggu sampai dadanya sesak dulu dong, baru kita ambil tindakan. Jangan sampai menyesalnya datang baru ketika kita itu terkena penyakit atau juga komplikasinya. Baru deh kita sadar pentingnya kesehatan, nggak gitu dong. Ini artinya nih pemirsa, hari ini juga nih, saat ini juga nih, kita harus mengambil keputusan yang tepat. Gunakan Aku Laser sekarang juga. Ayo hubungi nomor teleponnya, WhatsApp kita sekarang juga. Supaya Anda dan keluarga bisa segera merasakan manfaat terbaik dari Aku Laser, persembahan Gogomall.